welcome back to my channel. Di video kali ini, aku mau review produk kolaborasi dari brand lokal yang baru aja launching. Tapi ini bukan produk kolaborasi antara dua brand beauty lokal, bukan. Jadi ini ceritanya produk kolaborasi antara satu brand beauty lokal dengan satu food chain yang terkenal banget. Jujur, aku waktu dengernya itu agak bingung. Kenapa brand beauty collabs dengan food? Apakah peran makanannya ini dengan produk beauty-nya? Apakah produk beauty-nya berbau makanan? Atau packagingnya doang? Kalau kalian sama bingungnya, aku langsung spill aja sekarang produknya apa. Tada! Dear Me Beauty X KFC. Kalian bingung? Sama, saya juga bingung. Untuk produk kolaborasinya Dear Me Beauty dan KFC sendiri ada dua. Yang pertama adalah sheet mask. Ini dia sheet masknya. Dan yang kedua adalah sunscreen stick. Dan jenis sunscreennya itu adalah chemical sunscreen dengan SPF 50+ dan PA++++. Pas aku mau coba tuh aku khawatir bakal bau ayam gitu loh. Jadi aku antara campuran bingung dan agak khawatir kalau nanti produknya bau ayam goreng gitu. Tapi untung aja nggak bau ayam. Jadi collabs dengan KFC-nya sepertinya hanya untuk packagingnya aja. Semacam collabs-nya Dear Me Beauty sama Sasa, sama apa sih itu namanya yang permen itu loh, sama Yupi. Jadi untuk kemasannya aja gitu kan, supaya lucu. Oke, kita langsung review aja produk-produknya. Jadi aku mulai review sheet mask-nya dulu, abis gitu aku review sunscreen-nya. Ini dia sheet mask-nya. Ini aku mau pakai langsung. Ini aku baru bersihin muka, terus mau langsung pakai maskernya. Kita buka dulu. Sejujurnya aku gak terlalu excited dengan sheet mask-nya karena satu, aku gak terlalu suka pakai sheet mask. Terus kedua, ya udah aja lebih excited sama sunscreen-nya. Nggak bau ayam. Nah, kayak gini sheet mask-nya. Ada gambar apa sih nih? Gambar burung. Bukan gambar burung guys, ini gambar Colonel Sanders. Ada tulisannya KFC X Dear Me Beauty. Kebalik. Untuk sheet mask-nya sendiri ini tipis banget, jadi kalian harus hati-hati, takut robek. Ini udah aku pakai sheet mask-nya dan katanya kita biarin aja 15-25 menit. Tapi kulitku tuh sensitif banget, jadi biasanya aku pakai sheet mask sesingkat mungkin. Jadi nanti 15 menit aja. Setelah 15 menit aku take lagi dan kasih tahu kalian efek dari sheet mask ini apa. Di sini sih dia bilang kalau sheet masknya ini hydrating primer sheet mask, jadi hydrating. Dan selain hydrating, dia bilang juga skin brightening, terus correct uneven skin tone, dan soothe skin redness. Baiklah, kita lihat aja 15 menit lagi. Nah, ini udah 15 menit, gue copot aja soalnya susah ngomongnya. Nah, kayak gini habis pakai, jadi emang kelihatan lebih bright sama hydrated. Terus katanya diusap-usap aja di wajah, nggak usah dibilas. Tapi gue tuh orangnya insecure gitu loh, kalau nggak dibilas tuh rasanya aneh gitu. Jadi gue akan tetap usap-usap aja, tapi abis itu dibilas. Soalnya di sini juga mau lanjut pakai sunscreen, jadi nggak enak kalau rasanya basah banget gitu dari si sheet mask-nya. Dan untuk sheet mask-nya sendiri, jujur nggak ada yang wow banget sih dibandingkan sheet mask lainnya. Tapi untungnya sheet mask-nya nggak bikin perih di kulit, karena terkadang ada sheet mask yang bikin kulit gue makin perih. Dan feature lain dari si sheet mask ini adalah niacinamide-nya. Jadi dia mengandung 2% niacinamide, dimana di sheet mask lain kayaknya nggak ada deh yang ada niacinamide-nya. Selain niacinamide yang berfungsi untuk mencerahkan, dia juga mengandung glycerin yang berfungsi untuk melembabkan kulit, dan juga allantoin yang berfungsi untuk menenangkan kulit. Untuk ingredients lainnya bisa dibaca di sini, di pause aja. Cuman ya lumayan banget untuk melembabkan kulit kalau kulit rasanya lagi kering banget, terus pakai sheet mask ini oke lah untuk melembabkan, rasanya seger dan lembab banget. Oke, aku mau bilas ini dulu, abis itu kita cobain sunscreennya. Oke, ini gue udah bilas dan udah pakai moisturizer. Karena sebelum pakai sunscreen harus pakai moisturizer dulu ya. Kita langsung aja cobain sunscreennya.
Ini untuk sunscreennya, packagingnya seperti ini. Dia cukup kecil dan size-nya kira-kira segini. Bisa kebayang ya, jadi emang agak kecil nih. Terus kayak gini packagingnya, ini lucu banget. Kita buka dalamnya. Nah ini kayak gini dalamnya. Jadi merah putih ala KFC gitu. Dan ini packagingnya agak mirip dan seukuran dengan something yang sunscreen stick juga. Ini segini juga, sama-sama kecil, cuman isinya agak beda sih. Ini kita buka isinya. Nah kalau si Dear Me Beauty ini isinya putih kuning gitu kan. Kalau yang something kan dia bening. Apakah perlu gue compare sunscreen sticknya Dear Me Beauty dan something? Komen di bawah. Oke, kita langsung cobain aja. Ini bisa diputer, jadi kayak deodoran gitu. Tada. Terus kita swipe di muka. Nah, pas di swipe itu dia nggak ada white cast dan nggak ada warnanya. Jadi beda dengan sunscreen yang krim, biasanya dia ada white cast atau keabu-abuannya gitu kan. Tapi sunscreen stick ini dia nggak ada. Dan hasilnya matte finish. Ini seperti ini. Jadi bukan yang glowy finish, tapi matte finish. Dan bisa di-apply beberapa kali. Dan gak akan kerasa berat kalau di-apply beberapa kali. Ini jujur enak banget. Gak bikin kulit berasa kering walaupun matte finish. Dan praktis banget ya kan, tinggal swipe-swipe tanpa harus ngotorin tangan. Beda dengan sunscreen yang bertekstur cair. Tapi kekurangannya adalah setelah diaplikasikan ke muka, dia jadi kurang higienis gitu kan jadinya. Jadi kita harus bersihin lagi atasnya dengan tisu supaya higienis. Nah ini ya, kita harus bersihin lagi pakai tisu supaya higienis. Karena kan abis diaplikasikan ke muka, walaupun muka kita bersih habis dicuci, tapi kan kita nggak tahu ya, berjaga-jaga aja supaya tetap higienis. Itu sih poin minusnya buat gue. Jadi gue harus setiap habis makein, gue harus usapin lagi pakai tisu. Dan dia bilang ini bisa untuk wajah dan juga bisa untuk badan. Tapi gue mikir-mikir lagi, kalau mau apply ke badan kayaknya sehari udah habis. Mohon maaf soalnya ini kecil banget ya. Dan poin yang gue kurang suka lagi dari sunscreen stick adalah dia nggak bisa di-reapply kalau kita pakai makeup, ya kan. Nanti satu, makeup kita kegeser karena sunscreen stick ini. Dua, nanti dia ikut ternodai oleh makeup kita. Jadi ini bagusnya buat yang kayak outdoor activities, yang misalnya kayak berenang gitu ya, yang kita nggak harus pakai makeup, baru bisa kita reapply lagi. Tapi kalau misal kita pergi kondangan atau ke kantor, kita nggak bisa pakai ini buat reapply. Tapi gue suka finishnya karena dia nggak bikin greasy di wajah gue, nggak seperti sunscreen kebanyakan yang bikin greasy, bikin kulit terlihat lebih berminyak dan menimbulkan white cast. Tapi dia enggak, dia berasa pakai primer makeup biasa aja. Untuk ketahanan, kemarin gue udah coba. Jadi gue di rumah aja pakai sunscreennya, bukan yang melakukan kegiatan outdoor atau keringetan atau berenang gitu ya. Gue di rumah aja pakai sunscreen karena di rumah tetap harus pakai sunscreen guys. Nah di rumah pun sunscreennya tahan 3 jam di gue. Jadi ini tipe sunscreennya bukan yang akan tahan seharian 8 jam gitu ya. Jadi tiap 2 atau 3 jam mesti di reapply lagi karena udah hilang. Dan sunscreennya ini juga mengandung beberapa ingredients lain seperti vitamin E dan squalane untuk melembabkan kulit dan alpha bisobolol untuk menenangkan kemerahan pada kulit. Untuk baunya gak ada, dia sama sekali gak berbau dan gak berbau ayam ya untungnya. Terus klaimnya dermatologically tested dan non-comedogenic. Cenah secret recipe gitu ya, jadi emang ingredientsnya oke banget. Dan gak cuma hype di packagingnya doang. Ini untuk ingredients lengkapnya bisa di pause aja.
dan bisa buat semua jenis kulit. Jadi untuk kulit yang kering pun oke, dia nggak bakal makin memperparah dry patch. Tapi di kulit yang oily juga oke, nggak bakal bikin makin oily. Dan untuk produk kolaborasi Dirmi Beauty dengan KFC ini limited edition dan hanya tersedia di Socialite. Nanti untuk linknya dan untuk harganya akan aku taruh di link deskripsi. Sekian video review kali ini, semoga berfaedah buat kalian yang pengen cobain beauty product dengan kotak KFC. See you on the next video and bye!